Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Temu dengan Pak Krisna di layanan bimbingan konseling daring atau online. Di kesempatan kali ini, Pak Krisna akan mencoba mengajak kalian membahas tentang materi lulus SMP, kalian mau lanjut kemana. Ini sangat penting sekali berkaitan dengan sekolah lanjutan ya. Apalagi kalian sudah masuk di kelas 9 tahun ini. Alhamdulillah di kelas 9A ini Pak Krisna mendapat amanah juga membimbing kalian di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Dan untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang lulus SMP mau lanjut kemana. Nah, kemana setelah SMP? Pertanyaan di atas harus Anda jawab dan dipersiapkan sini mungkin mulai saat ini. Karena sebentar lagi kalian akan segera melaluinya. Semakin dipersiapkan dengan baik, diharapkan hasilnya akan semakin optimal. Atau maksudnya tidak salah pilihan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan dasar SD atau MI, SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Untuk pendidikan menengah ada SMA, MA atau madrasah aliyah, SMK, dan MAK, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian untuk pendidikan tinggi, ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Jenis pendidikan itu mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sekarang kamu tengah menyelesaikan pendidikan dasar yang diharapkan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan menengah. Nah, sekarang jurusan pendidikan menengah setelah SMP ini. Ada SMA atau MA, ada kelompok peminatan, diantaranya kelompok peminatan matematika dan ilmu alam atau IPA. Kemudian ada kelompok ilmu-ilmu sosial atau IPS. Kemudian ada kelompok ilmu bahasa dan budaya atau bahasa. Itu yang di SMA atau MA ya. Kemudian untuk yang di SMK ada 8 bidang kalian, yaitu teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, seni dan kerajinan, pariwisata, dan perikanan dan kelautan. Rencana. Sebelum kamu memutuskan sekolah tujuan yang akan kamu pilih, yaitu SMA atau MA, atau SMK, atau MAK, sebaiknya kamu sudah memahami betul ciri khasnya, sehingga kamu akan menjadi mantap dan merasa betah belajar di dalamnya. Serta selalu termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasi. Karena apa? Ada peribahasa kan, kalau dari hati, melakukan sesuatu dari hati, insya Allah pasti akan maksimal melakukannya. Untuk menetapkan pilihan tersebut, maka persiapkan segala sesuatunya dengan matang. Pertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluargamu, minat dan bakatmu, serta prestasi dan cita-cita di masa depan. Jangan menetapkan pilihan karena keterpaksaan atau hanya karena pengaruh teman atau tren. Jadi jangan ikut-ikutan teman. Temannya milih jurusan A, terus kamu karena tidak punya apa ya pegangan sendiri, terus mengikuti. Nah itu jangan sampai terjadi. Kemudian untuk meraih dan mewujudkan cita-citamu di masa depan dimulai atau didasari dari masa saat ini. Setelah kamu lulus dari tingkat pendidikan dasar atau SMP, sehingga sukses tidaknya kamu tentukan setelah menempuh sekolah menengah pertama. Perhatikan bahkan di bawah ini ya. Selanjutnya tempuh jalan yang paling sesuai dengan cita-citamu, minat bakatmu, dan kemampuanmu termasuk kondisi sosial ekonomi keluargamu.
jalur setelah SMP. Jalur ke-1 yaitu dari SMP terus ke SMA, lalu ke perguruan tinggi. Karena pengetahuan yang diberikan di SMA 90% dipersiapkan ke perguruan tinggi. Setelah itu bekerja, mengembangkan karir, harus dipersiapkan betul kondisinya, terutama sosial ekonomi orang tuamu, kemampuanmu, bakat minatmu, fisikmu, mentalmu, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Jalur kedua, yaitu dari SMP ke SMK sesuai pilihan. Secara teori tamat SMK dipersiapkan untuk bekerja, karena pengetahuan yang diberikan di SMK itu 60% berupa praktek dan 40% teori. Jadi setelah tamat SMK, Anda biasanya bekerja sesuai bekal keterampilan yang diterima di sekolah. Setelah bekerja, dapat juga melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau kuliah yang sesuai dengan bidang yang ditekuni. Dan kalau tidak memungkinkan, teruslah mengembangkan karir dalam pekerjaan, mencari pengalaman kerja sebanyak mungkin, dan mengembangkan kreativitas serta sikap profesional. Alternatif lainnya setelah SMK tidak menutup kemungkinan melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang yang ditekuni di SMK. Kemudian jalur ketiga, keberhasilan seseorang tidak selalu harus melakukan jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dalam karirnya hanya bersekolah sampai SMP saja, kemudian bekerja. Dalam bekerja itulah ia belajar sambil mengembangkan karirnya. Jadi yang belum beruntung untuk melanjutkan ke sekolah menengah, tidak usah berkecil hati. Kamu biasanya mengikuti kursus keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang kerja yang ada. Selesai mengikuti kursus, lalu bekerja dan berwira swasta. Atau setelah lulus SMP langsung bekerja apa saja yang halal sambil belajar terus dan mengembangkan karir. Sekarang refleksi, cobalah kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ini untuk tugas ya, tugas refleksi. Yang pertama, kemana rencanamu setelah SMP? Yang kedua, apa alasanmu memilih sekolah lanjutan itu setelah SMP? Yang ketiga, apa faktor pendukung yang menjadi alasanmu itu untuk memilih sekolah lanjutan yang kamu pilih itu? Yang keempat, jika ada hambatan, apa hambatannya di dalam memilih sekolah lanjutan? Yang kelima, langkah apa yang akan kamu lakukan jika ada hambatan tersebut di dalam memilih sekolah lanjutan? Terus tugas kuisnya, yang pertama, sebutkan 3 mata pelajaran yang kamu senangi. Yang kedua, dari 3 mata pelajaran tersebut, mapel apa yang sering mendapatkan nilai terbaik selama ini? Ya. Yang ketiga, setelah memahami perbedaan sekolah lanjutan SMA, MA, dan SMK, apa yang bisa kamu simpulkan? Yang keempat, uraikan secara singkat rencana karirmu di masa depan. Yang terakhir, apakah kalian sudah pernah membicarakan dengan orang tua tentang sekolah lanjutan setelah lulus SMP nanti? Jika sudah, apa saran dari orang tuamu? Oke, itu saja materi dari Pak Krisna berkaitan dengan lulus SMP mau lanjut kemana. Di kesempatan hari ini, untuk materi ini akan bersambung di materi lulus SMP mau lanjut kemana yang bagian kedua ya. Tetap semangat terus belajar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya baik berupa tugas refleksi maupun tugas kuis. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kita bisa segera ketemu di pembelajaran tatap muka. Tetap semangat terus belajar. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatanmu. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.